Pertempuran sengit Rusia dengan Ukraina di Severodonetsk sebabkan 60% bangunan kota hancur. Pertempuran sengit terjadi di satu-satunya kota di wilayah Luhansk yang masih dikuasai Ukraina. Perlawanan sengit dari pasukan nasionalis Ukraina tersebut membuat kota Severodonetsk di Ukraina tersebut hancur. Wali kota Alexander Stryk menyatakan pihaknya bertahan meskipun kelompok pengintai dan sabotase Rusia masuk ke sebuah hotel kota. Stryk mengatakan sedikitnya 1.500 orang telah tewas di Severodonetsk dan sekitar 12.000 hingga 13.000 masih berada di kota itu, di mana ia mengatakan 60% bangunan tempat tinggal telah hancur. Severodonetsk adalah satu-satunya bagian dari wilayah Luhansk di Donbas yang berada di bawah kendali pemerintah Ukraina, dan pasukan Rusia telah berusaha untuk memisahkannya dari sisa wilayah yang dikuasai Ukraina. Stryk mengatakan jalan utama antara kota tetangga Lysychansk dan Bakhmut di barat daya tetap terbuka, tetapi perjalanan berbahaya. Dia mengatakan hanya 12 orang yang bisa dievakuasi pada Kamis. Gubernur Oblast, daerah setingkat provinsi Luhansk, Serhiy Haidai menuduh Rusia turut menggempur tempat perlindungan warga di Severodonetsk, kota di Donbas yang tengah diperebutkan pasukan Rusia dan Ukraina pada Rabu 25 Mei 2022. Haidai menyebut pertempuran di pinggiran Severodonetsk kini berlangsung sengit. Ia menyatakan bahwa sebuah jalur suplai vital bagi Ukraina tengah digempur Rusia. Selain itu, Haidai menuduh Rusia sengaja membombardir tempat-tempat yang bisa menjadi persembunyian warga. Ia mengklaim Severodonetsk digempur Rusia dengan pesawat pengebom. Gubernur Luhansk itu menyatakan bahwa pasukan Ukraina masih bisa mempertahankan Severodonetsk. Namun, menurutnya situasi di lapangan makin sulit bagi pihak yang bertahan. Situasinya serius, kota ini Severodonetsk selalu dibombardir dengan semua senjata yang ada dalam penguasaan musuh, kata Haidai kepada Associated Press. Sebelumnya, Haidai menyatakan bahwa Rusia mengintensifkan serangan di Donbas dan berupaya merebut Oblast Luhansk sepenuhnya. Menurutnya, kini Rusia telah menduduki lebih dari 90% wilayah Luhansk yang sebagian dikuasai separatis sejak 2014. Ia menyebut hanya dua kota di Luhansk yang masih dikuasai Ukraina, yakni Severodonetsk dan Lysychansk. Jalur antara Lysychansk dengan Bakhmut di barat daya kota itu tergolong vital bagi pasukan Ukraina di front Donbas. Jalur tersebut menjaga pasukan Ukraina di front tetap mendapatkan suplai yang dibutuhkan. Rusia menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donbas, timur Ukraina, menghancurkan belasan bangunan tinggi, kata pihak berwenang pada Kamis 26 Mei 2022. Reuters melaporkan. Setelah gagal merebut ibu kota Ukraina, Kiev maupun kota keduanya, Kharkiv, Rusia berusaha merebut kendali penuh atas Donbas atas nama separatis. Kawasan industri itu terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia mengerahkan ribuan tentara ke wilayah itu, menyerang dari tiga sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota kembar Severodonetsk dan Lysychansk. Kejatuhan kota-kota itu akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia, tujuan utama perang Kremlin. Semuanya sekarang difokuskan pada Donbas, kata penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Vadim Denisenko, dalam konferensi pers. Ia mengatakan situasinya sangat tegang ketika 25 kelompok taktis batalion Rusia berusaha mengepung pasukan Ukraina. Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan Rusia telah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah itu, menghancurkan atau merusak 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 terluka, katanya di Facebook. Ia menyebut bahwa 10 serangan Rusia telah berhasil dihalau, 4 tank dan 4 drone dihancurkan, dan 62 tentara musuh tewas. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur. Kiev juga telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskow. Rusia bombardir kota-kota di Donbas. Pasukan Rusia membombardir lebih dari 40 kota di wilayah Donbas di Ukraina Timur, yang mengakibatkan warga setempat terpaksa harus mengubur warga sipil yang tewas di kuburan massal setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev dan kota Kharkiv dalam peperangan selama 3 bulan. Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Donbas yang terdiri dari dua provinsi timur, yaitu Luhansk dan Donetsk yang diklaim Rusia telah dikuasai separatis. Saat ini Rusia telah mengerahkan ribuan tentara ke wilayah Donbas, menyerangnya dari tiga sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina
yang bertahan di kota Severodonetsk dan kota Lysychansk. Kejatuhan dua kota ini akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia yang jadi tujuan utama perang Kremlin. Para penjajah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka telah menghancurkan 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka, kata Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook. Sementara itu, Gubernur Daerah Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa polisi di Lysychansk sedang menguburkan mayat warga sipil di kuburan massal. Sekitar 150 orang telah dimakamkan di kuburan di satu distrik, kata Gubernur Gaidai. Keluarga dari orang-orang yang dikubur akan dapat melakukan pemakaman kembali setelah perang. Dan polisi mengeluarkan dokumen yang memungkinkan warga Ukraina untuk mengamankan sertifikat kematian bagi orang yang mereka cintai, kata Gaidai. Sementara itu, kantor Presiden Volodymyr Zelensky pada Kamis 26 Mei mengatakan 11 bangunan gedung tinggi hancur di Severodonetsk dan 8 gedung di Lysychansk. Zelensky pun mengatakan bahwa pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur dan Kiev yang telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskwa. Tawanan perang Ukraina yang ditahan di Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk yang didukung Rusia berjumlah sekitar 8.000 orang, kata pejabat Luhansk Rodion Miroshnik, seperti dikutip oleh kantor berita TASS. Pekan ini saat melakukan sesi wawancara eksklusif dengan NHK di Kiev pada Selasa 24 Mei. Presiden Zelensky mengatakan bahwa konflik hanya bisa diakhiri dengan pembicaraan langsung antara dia dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pernyataan Zelensky itu dilontarkan setelah berbulan-bulan menjalani peperangan. Perlawanan Ukraina terhadap Rusia tidak kunjung meredah. Dunia awalnya mengira Ukraina hanya akan bertahan selama 3 hari setelah Rusia menginvasi, namun seluruh dunia sangat terkejut karena kami tidak hanya bertempur selama 3 hari atau 30 hari, tetapi sudah 3 bulan, ucap Presiden Ukraina itu. Kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 11 gedung tinggi di Severodonetsk dan 8 di Lysychansk telah dihancurkan. Zelensky mengatakan pasukan Rusia jauh melebihi jumlah pasukan Ukraina di beberapa bagian timur. Kiev juga telah gagal untuk mengatur pertukaran tahanan dengan Moskow. Rusia bombardir kota-kota di Donbas. Pasukan Rusia membombardir lebih dari 40 kota di wilayah Donbas, Ukraina Timur, yang mengakibatkan warga setempat terpaksa harus mengubur warga sipil yang tewas di kuburan massal setelah gagal merebut ibu kota Ukraina Kiev dan kota Kharkiv dalam peperangan selama 3 bulan. Rusia berusaha untuk mengambil kendali penuh atas Donbas yang terdiri dari 2 provinsi timur, yaitu Luhansk dan Donetsk yang diklaim Rusia telah dikuasai separatis. Saat ini Rusia telah mengerahkan ribuan tentara ke wilayah Donbas, menyerangnya dari 3 sisi dalam upaya untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di kota Severodonetsk dan kota Lysychansk. Kejatuhan 2 kota ini akan membuat seluruh provinsi Luhansk berada di bawah kendali Rusia yang jadi tujuan utama perang Kremlin. Para penjajah menembaki lebih dari 40 kota di wilayah Donetsk dan Luhansk. Mereka telah menghancurkan 47 situs sipil, termasuk 38 rumah dan sebuah sekolah. Akibat penembakan ini, 5 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka, kata Satuan Tugas Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook. Sementara itu, Gubernur Daerah Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan bahwa polisi di Lysychansk sedang menguburkan mayat warga sipil di kuburan massal. Sekitar 150 orang telah dimakamkan di kuburan di satu distrik, kata Gubernur Gaidai.